Davin dan Amal sama-sama seorang perajin kayu. Davin mampu membuat meja dalam waktu 10 jam, Amal 15 jam. Jika Davin dan Amal bekerja sama membuat sebuah meja, maka berapa lama waktu dibutuhin? Nah, ini mereka berdua bekerja sama nih. Davin sendiri 10 jam, kalau Amal sendiri 15 jam. Ini pakai rata-rata itu, rata-rata pekerjaan itu ya. Gitu. Atau kalau mau pakai cara cepat begini kita, yaitu A kali B dibagi A tambah B. Kan tadi Davin 10 jam, Amal 15 jam ya. Udah, dikaliin aja yang atas. Berarti 10 kali 15 per 10 tambah 15. Jadi ketemunya 150 dibagi 25, ketemunya 6. Yang dawet D. Ini cara cepatnya. Biasa anak SMP tahu nih. Begitu. Oke, lanjut kita ke nomor 12. Nomor 12, di soal diketahui tinggi tabung A 3 kali tinggi tabung B. Ini ya, berarti tinggi tabung A, saya tulis TA begitu. Tinggi tabung A adalah 3 kali tinggi tabung B, dan jari-jari tabung A adalah 1/4 kali jari-jari tabung B. Pertanyaannya, perbandingan volume A dan B. Berarti volume A dibanding volume B. Kita tahu rumus volume tabung itu adalah pi R kuadrat T. Ya, pi dikali R jari-jari kuadrat dikali tingginya. Begitu. Nah, tapi R-nya tergantung ya, yang atas berarti R-nya si A, yang B itu yang bawah. Berarti pi dikali RA kuadrat kali TA, yang bawah pi kali RB kuadrat kali TB. Nah, karena yang atas sama bawah sama-sama pi ini ya, berarti pi-nya saya coret, 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 begitu. Tinggal RA kuadrat. Tadi karena RA-nya sama dengan 1/4 RB, karena RA sama dengan 1/4 RB, maka 1/4 RB ini saya kuadratin menjadi 1/16 RB kuadrat. Begitu. Kemudian dikali dengan TA, ya kan? Nah, TA tadi adalah 3 kalinya TB, sehingga dikali 3 TB. Terus diper sama yang ini, RB kuadrat, TB kuadrat. Nah, RB kuadrat saya coret, TB juga saya coret, tinggal 1/16 dikali 3, ketemunya 3/16. Jadi perbandingannya adalah 3/16, yang cendol. C, 12. Begitu? Oke, lanjut kita ke nomor 13. Nomor 13, nih. Di sekeliling taman berbentuk lingkaran, luasnya 154 meter persegi, akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter. Jika biaya pemasangan tiap lampu ya adalah 200.000, maka total biaya seluruhnya berapa juta? Nah, ini geometri SMP itu ya, lingkaran. Lingkaran diketahui luasnya 154. Nah, kita tahu rumus luas lingkaran itu adalah pi dikali R kuadrat sama dengan 154. Berarti R kuadrat sama dengan 154 dibagi dengan 22/7, alias dikali dibalik ya, 7/22. Ketemunya 49. Ini masih R kuadrat. Berarti R-nya adalah akar dari 49, alias 7. Karena jari-jarinya 7, maka diameternya kali 2, yaitu 14. Nah, di sini menghitung banyak ya, berapa lampu yang dibutuhkan, itu caranya adalah keliling lingkaran dibagi dengan jarak antar lampu atau jarak antar tiang lampu. Nah, kita cari dulu kelilingnya. Keliling lingkaran rumusnya adalah pi kali D ya. Pi-nya itu 22/7 dikalikan diameter kali 14 ya. Berarti 2/7 kali 14 dibagi dengan jarak antar lampu tadi di soal diketahui jaraknya 4 meter. Berarti dibagi dengan 4. Nah, 7 sama 14 saya coret begini. Ketemunya yang atas 44 ya. 22 kali 2 itu 44.
dibagi dengan 4 sama dengan 11. Berarti kita butuh 11 lampu di sana. Padahal biaya tiap lampu 200.000. Berarti total biayanya 200.000 dikalikan 11. Ketemunya 2.200.000. Nomor 13 jawabannya yang ambiar. Oke, Kak Budi ambiar nggak? Sobat ambiar. Oke, lanjut ke nomor 14. Angus, ya. Oke, diketahui 10 pangkat N itu sama dengan 3. Nah, pertanyaannya, ini burungnya siapa tuh? Pertanyaannya 10 pangkat 3N plus 1. Gitu ya. Nah, kita ingat di operasi itu ya, pangkat. Kalau pangkatnya ditambah, itu sama jadi kali ya, berarti ya. Ya, kalau kali jadi tambah, kalau bagi jadi kurang. Ingat kan ya dulu ya. Nah, berarti kalau 10 pangkat 3N tambah 1, ini tuh artinya sama dengan 10 pangkat 3N dikali 10 pangkat 1. Begitu. Nah, 10 pangkat 3N ini boleh juga saya tulis begini, yaitu 10 pangkat N ini dipangkatin 3, sama aja. Begitu? Terus 10 pangkat 1 sama dengan 10. Nah, kita tahu di sini di soal 10 pangkat N itu sama dengan 3. Diketahui kan? Berarti 3 pangkat 3 dikali 10. 3 pangkat 3 itu ketemunya 27. Ya, sama seperti viewernya sekarang juga 27. Ya, dikali 10. Jadi ketemunya 270. Begitu. Bisa dipahami nomor 14, teman-teman? Oke, ini 14 jawabannya yang dawet. D. Oke. Nah, nomor 15. Ya, nomor 15 kita pahami pelan-pelan. Ini harus dipahami ya, dipahami, dihayati, diselami, dimaknai, ya dimengerti, ya, biar nggak pindah ke lain hati. Nomor 15, ya nih, Pak Rahmat Pak Rahmat membagi tanah warisan kepada 6 orang anaknya dengan bagian yang sama besar. Nah, anak sulung Pak Rahmat mengelola 1/3, ya. Ayo Kak Rahmat. Pak Rahmat mengelola 1/3 bagian warisannya menjadi tambak udang. Dan setengah dari sisanya akan dibangun menjadi sebuah rumah tinggal. Jika luas tanah yang akan dijadikan rumah tinggal 185, maka berapa meter luas tanah warisan Pak Rahmat seluruhnya? Ya, ini harus dipahami hati-hati dengan kalimat soalnya ya. Nah, ini caranya sebenarnya terserah, beda-beda ya, nggak harus seperti apa yang saya kerjakan. Ya, versinya bisa bermacam-macam. Ya, kalau saya pribadi begini, saya ngitungnya kebalik ya, dari belakang maju ke depan. Nah, kan tadi dia bilang apa tadi? Luas tanah yang akan dijadikan rumah tinggal itu 185, ya kan? Nah, tanah untuk rumah tinggal itu kan adalah setengah dari sisanya kan? Ya, benar ya. Rumah tinggal itu adalah setengah dari sisanya. Berarti sisa tanahnya si anak sulung tadi adalah 185 dikali 2. Betul ya? 185 dikali 2 ketemunya 370. Ini sisa tanah ya, 370 itu sisa tanah miliknya si anak sulung tadi. Nah, padahal di kalimat awal disebutkan si anak sulung tadi mengelola 1/3 bagian warisannya. Ya, mengelola 1/3 bagian. Nah, berarti misal si anak sulung tadi mendapat bagian sebanyak X, begitu. Ya, jatahnya si anak sulung tadi X. Nah, kemudian dikurangi 1/3 kan? 1/3 bagian warisannya diolah menjadi tambak udang. Berarti
tadinya X, ya, bagiannya itu X, dikurangi tambak udang sepertiga X. Dapatlah dia sisa tanahnya, 370. Begitu ya. Berarti 1X ya. 1X dikurangi 1/3X ini sama dengan 2/3X. Ini ketemunya 370. Nah, berarti X-nya itu sama dengan 370 dibagi 2/3. Alias 370 dikali 3/2. Itu ketemunya 555. Ya. Jadi 370 dikalikan 3 terus bagi 2. Ketemunya 555. Nah, ini adalah bagiannya si anak sulung tadi. Ya, 555. Nah, padahal Pak Rahmat tadi dia punya 6 anak. Berarti kan dengan bagian sama banyak kan. Berarti tiap anak tuh dapat 555. Nah, berarti total tanahnya Pak Rahmat adalah 555 ini dikali 6. Ketemunya cendol 3.330. Gitu. Oke, sampai 15 dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Sampai 15 ada yang mau ditanyakan? Atau ada step yang bingung mungkin? Ya, Pak Denny kok ambiar sih? Beli dong paketan. Waduh. Oke ya, 15 ada yang bisa ada yang belum bisa dipahami mungkin bagian mana? Saya ulangi. Oke ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke nomor 16. Tinggal dikit lagi nih. Oke, nomor 16 kita lihat 16 tuh perbandingan uang Hana dan uang Ica 2/3 ya. Jadi saya tulis begini nih. Uang Hana banding uang Ica itu 2/3. Nah, berikutnya uang si Ica dibanding uang Aril 4/5 ya. Berarti Ica banding Aril 4/5. Nah, jika jumlah uang mereka 70.000, maka selisih uang Hana dan Aril itu berapa? Nah, kalau ada perbandingan macam ini, kita harus bikin perbandingannya sekaligus. Jadi nggak nggak bisa begini ya. Hana banding Ica, terus Ica banding Aril, nggak ya. Kita harus dibikin seperti ini. Jadi satu. Jadi Hana banding Ica banding Aril itu sama dengan berapa banding berapa banding berapa. Nah, jawabannya adalah 8/12/15. Dapat dari mana? Nah, tadi kan yang kita tuliskan Hana banding Ica banding Aril ya. Berarti nulisnya gini, set, set. Kayak huruf bikin N kebalik ya. Hana banding Ica banding Aril. N kebalik. Nah, ini kita kalikan. Sama, ini juga huruf N kebalik. Jadi 2 kali 4 itu ketemunya 8. Kemudian 4 kali 3 ketemunya 12. 3 kali 5 ketemunya 15. Oh iya, begitu. Yang penting zigzaga gitu ya. Jadi Hana banding Ica banding Aril 8/12/15. Kak Budi biasanya bisa jadi pawang hujan. Ayo, tunjukkan kemampuanmu Pak Budi. Pawang hujan. Ahli fisika kan harus bisa ahli geofisika tuh. Ahli cuaca. Nah, diketahui jumlah uang mereka itu 70.000. Aduh, baper. Nomor 16, Pak Denny. Nah, yang ditanya selisih uang Hana dan uang Aril. Nah, kalau soalnya macam ini, rumusnya begini ya teman-teman ya, yaitu yang ditanya per yang diketahui dikalikan uangnya berapa. Ya, kan yang ditanya selisih uang Hana dan Aril. Nah, kita lihat Hana itu 8, Aril itu 15. Selisihnya berarti kan 7, bener ya? 8 sama 15 kan selisihnya 7. Per yang diketahui itu jumlah uang mereka. Ya udah, berarti mereka bertiga ini dijumlahin.
8 tambah 12 tambah 15. Itu ketemunya adalah 35. Berarti 7 per 35 dikali uang mereka. 70.000 ya. Ini kita coret. Cerut, cerut. Begitu. Ini 2 ya berarti ya. Berarti 2 kali 7. Yaitu 14.000 ketemunya yang enak. Begitu. Yang enak. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke nomor 17. Nah, ini ilustrasinya saya bikin gedung kotak gini aja ya. Maksud elevator tuh lift ya, lift. Oke, yuk kita lihat. Nah, ada suatu gedung ya, 5 lantai begitu. Gedung 5 lantai. Jarak antar lantai itu 3 meter. Ya, jarak antar lantai itu 3 meter. Yuk, sebuah elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5. Dari sini ya, dari sini naik ke lantai 5. Berarti dari sini ya, naik 1, 2, 3, 4. Stop ya, 4. Berarti naiknya 4. Pindahnya 4 kali. Nah, kemudian ke lantai 2. Berarti dari lantai 5 ini turun ke lantai 2. Ya, 1, 2, 3. Jadi geraknya 3 ya, pergerakannya 3. Nah, sampai sini kita tadi. Terus dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4. Naik lagi tuh. 1, 2. Naiknya 2 berarti ya. Naiknya 2 sampai lantai 4. Kemudian berhenti di lantai 3. Artinya dia turun lagi 1. Mana sih? Turunnya berapa sih? 1 ya di sini ya. Tambah 1, betul. Benar begitu? Jadi total perpindahannya ada sebanyak berapa kali? 10 kali. Ya, 10 kali. Karena jarak antar lantai 3 meter, berarti 10 kita kalikan dengan 3 meter. Jadi sama dengan 30 meter. Jawabannya yang C. Gimana? Betul nggak ya? Betul ya, begini ya. Jadi yang sering terjebak tuh di pertama ini biasanya. Ya, kan awalnya elevator bergerak dari lantai 1. Berarti dari sini kan, dari dasar sini lantai 1 menuju lantai 5. Jadi jangan terus dikali 5. Enggak ya. Dari lantai 1 ke lantai 5 kan berarti kan pergerakannya begini. 1, 2, 3, 4. Ini kan ya dasarnya lantai elevatornya, liftnya. Begitu. Jadi naiknya hanya 4. 4 kali 3 meter. Oke, nomor 17 ketemunya 30. Setuju teman-teman? Betul ya, nomor 17. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18, suatu tim memiliki 40 anggota, ya, 60% perempuan. Ada 40 anggota, 60%, berarti 60 per 100 dikali 40, ya, yaitu 24 orang itu perempuan, ya. Berarti sisanya laki-laki. Berarti laki-lakinya adalah 40 dikurangi 24, itu 16 laki-laki. Begitu ya. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, kemudian 10 laki-laki bergabung dalam tim itu. Berarti laki-lakinya menjadi 16 tambah 10, yaitu 26 laki-laki. Nah, pertanyaannya berapa persen banyak anak perempuan saat ini? Nah, kan perempuannya nggak nambah, 24 tetap ya. Berarti 24 per total anak sekarang. Total anak sekarang ada 50 kan? Berarti 24 per 50 dikali 100%. Ya, di sini coret ya. Cerut, cerut. Begitu ketemunya 2. 2 kali 24. Itu ketemunya 48%. Jawabannya yang cendol. Gitu. Ini lagi banyak cendol nih. Hari ini banyak cendolnya. Oke, berikutnya nomor 19. Widih, 2 lagi nih. Oke ya, nomor 19.
Pak Ihsan mempunyai sebidang tanah persegi dengan panjang sisi 10 min X meter. Di tanah tersebut, ia membuat kolam ikan berbentuk persegi juga dengan panjang sisi 8 min X meter. Jika ia menyisakan tanah itu seluas 28 meter, ini sisanya ya, maka luas tanah Pak Ihsan berapa? Nah, kan gitu. Jadi Pak Ihsan punya tanah berbentuk persegi, ukurannya 10 min X. Kemudian di tanah itu dibuat kolam berbentuk persegi juga dengan panjang sisi 8 min X. Ya kan? Sisanya itu 28. Berarti kan kalau diilustrasikan begini ya. Berarti luas tanah dikurangi luas kolam itu sama dengan 28. Nah, tadi kan luas tanah kan panjangnya 10 min X. Karena tanahnya berbentuk persegi, maka persegi itu sisi kali sisi. Berarti 10 min X kuadrat. Betul ya? Dikurangi luas kolam juga persegi, 8 min X kuadrat. Sama dengan 28. Nah, ini boleh dijabarin, boleh pakai yang selisih kuadrat. Ini sudah diajarkan juga kemarin, ada juga di simulasi sebelumnya, bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Jadi yang depan ya dikuadratin, ini dikuadratin, sorry, yang depan kalikan yang belakang, apa sih ini? Tambahin, sorry, depan tambah belakang dikali depan kurangi belakang, gitu ya. Sehingga begini jadinya, 10 min X ditambah 8 min X ya, dikali 10 min X dikurangi 8 min X, begitu. Yang ini 10 ditambah 8 kan ketemunya 18. Kemudian min X, jadinya min 2X dong. Kemudian yang kanan ini 10 min X dikurangi 8 min X. 10 dikurangi 8 kan ketemunya 2. Min X dikurangi min X. Habis dong, tinggal 2 doang. Sehingga 18 min 2X ini sama dengan, ini 2-nya ini saya bagikan ke sono. Jadi 28 saya bagi 2 dulu, ketemunya 14. Sehingga 2X ini sama dengan 18 dikurangi 14. Betul ya? Yaitu 4. 2X sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 4 bagi 2, yaitu 2. Nah, ini X-nya ketemunya 2. Pertanyaannya, luas tanah Pak Iksan. Luas tanah kan tadi 10 min X dikuadratin tuh. Udah, berarti X-nya diganti 2 aja. Jadi 10 dikurangi 2 itu 8. 8 dikuadratin ketemunya 64. Jawabannya yang bojo. B. Gitu. The last number. Nah, diketahui nomor 20 itu X kuadrat kali Y kali Z pangkat 3 itu sama dengan 7 pangkat 4. Dan X Y kuadrat sama dengan 7 pangkat 5. Pertanyaannya nilai dari X, Y, Z itu berapa? Nah, ini tinggal kita kalikan aja ya. Yang ini dikali yang itu. Begitu. Sehingga kalau X kuadrat YZ pangkat 3 dikalikan dengan XY kuadrat, ini kan ketemunya 7 pangkat 4, ya kan? Dikali 7 pangkat 5. Nah, terus tadi seperti yang saya bilang di nomor 14 tadi, kalau ada perkalian begini, berarti pangkatnya ditambah. Sehingga X kuadrat dikalikan X pangkat 1, jadinya X pangkat 2 tambah 1 ya. Jadi X pangkat 3. Kemudian Y dikali Y kuadrat, itu ketemunya Y pangkat 3. Kemudian Z pangkat 3 tetap. Ini juga sama, 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 5, jadinya 7 pangkat 9. Ya. Nah, ini masih pangkat 3 loh ya. Ini X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Yang ditanyakan adalah X, Y, Z. Berarti ini di akar pangkat 3. Atau pangkatnya dibagi 3 kan. Jadi 7 pangkat 9, pangkatnya bagi 3. Ketemunya 7 pangkat 3 alias 343. Jawabannya yang bojo, B. Oke? Mungkin sudah selesai TPS yang PK kita. Yeay. Kira-kira nggak dapat